Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah karena pandemi masih ada dan kalian dituntut untuk belajar dari rumah. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Istanti. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 11 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. KD atau kompetisi dasar yang saya ambil yaitu 3.2. Yang pertama, menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2.2. Berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3.2. Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4.2. Menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memahami hakikat demokrasi. Yang keempat, memahami dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Yang kelima, memahami upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Yang keenam, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ada materi pokoknya, ada 3. Yang pertama, hakikat demokrasi. Yang kedua, dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Dan yang ketiga, membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Yang pertama, hakikat demokrasi. Makna demokrasi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat, dengan maksud bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan semua aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk berkepentingan bersama. Lalu ada klasifikasi demokrasi. Pelaksanaan demokrasi bermacam-macam bentuk dari demokrasi itu. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya, dibedakan dalam 3 bentuk. Yang pertama ada demokrasi formal, dan yang kedua demokrasi material, yang ketiga ada demokrasi gabungan. Pengertian dari demokrasi formal adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal.
Lalu pengertian dari demokrasi material itu yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politiknya kurang diperhatikan bahwa kadang-kadang dihilangkan. Dan yang terakhir ada pengertian dari demokrasi gabungan. Pengertian dari demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Serta demokrasi ini tuh dianut oleh negara-negara non-blok. Selanjutnya yang kedua, klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi. Yang pertama ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Dan yang kedua ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Pengertian dari demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan bahwa melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenangnya saja terhadap rakyatnya. Dan pengertian dari demokrasi rakyat adalah demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Dan demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa adanya penindasan serta paksaan. Lalu yang ketiga, klasifikasi demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ada dua, yang pertama demokrasi langsung dan yang kedua demokrasi tidak langsung. Apa sih pengertian dari demokrasi langsung? Demokrasi langsung yaitu demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau seperti pemilu. Dan demokrasi tidak langsung yaitu demokrasi yang dilakukan untuk sistem atau demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan dalam suatu negaranya itu semakin rumit dan kompleks. Lalu ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama ada menyelesaikan perselisihan dengan damai secara lembaga. Yang kedua membatasi pemakaian kekerasan secara minimum. Dan yang terakhir menjamin tegaknya keadilan. Baik, kesimpulan dari materi hari ini, dalam hakikat demokrasi terdapat adanya makna demokrasi, klasifikasi demokrasi, dan prinsip-prinsip demokrasi, di mana demokrasi tersebut semua kekuasaan berada di tangan rakyat, karena untuk kepentingan bersama dan terjaminnya dalam penegakan keadilan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.